wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Wahyuni. Nomor IP 2101082017. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Komputer kelas 1A. Di sini saya akan membongkar dan merakit PC. Oke, baiklah, langkah pertama yaitu kita membuka casing dengan membuka baut yang ada pada kaki pada desktop. Kita tarik, dan ini dia adalah casing daripada desktop. Selanjutnya kita lanjut ke power supply. Power supply ini berfungsi untuk menghantarkan listrik dari desktop ke PC. Nah, untuk membukanya kita buka bautnya satu persatu dengan menggunakan obeng. Kita buka perlahan. Nah, untuk kita atur kabelnya, kita buka. Ternyata masih ada satu baut lagi yang belum terbuka. Nah, ini dia bentuk daripada power supply. Kabel-kabel yang tersambung ke mainboard kita lepas dahulu agar bisa terlepas semua. Nah, ini dia. Kita letakkan dahulu di samping, kemudian kita lanjut ke fan. Ini adalah kipas daripada desktop, dan ini juga fan daripada prosesor, yaitu pendingin dari prosesor. Untuk membukanya tinggal kita tarik dan kita tekan sampai dia berbunyi. Ini adalah bentuk dari fan prosesor. Di dalamnya itu terdapat prosesor. Ini dia. Cara membukanya itu dengan kita tekan saja. Nah, ini dia akan terangkat. Kemudian kita buka, dan ini dia prosesor. Prosesor ini berfungsi sebagai otak dari komputer. Untuk memegangnya kita harus cukup hati-hati ya guys, karena sifatnya itu bersifat sensitif. Jadi karena sensitif kita letakkan saja kembali sesuai tempatnya, dan ini kita letakkan dan kita jepitkan. Selanjutnya yaitu ada RAM card. Membukanya itu dengan membuka jepitan yang terjepit itu. Fungsi daripada RAM card yaitu sebagai penyimpanan sementara, penyimpanan data. Biasanya di sini tercantum berapa besar penyimpanannya, tetapi di sini tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke VGA card. Ini ada resistor. Yang bulat itu adalah resistor daripada mainboard, dan selanjutnya ini dia VGA card. Kita buka dahulu bautnya dengan menggunakan obeng. Nah, VGA card ini berfungsi sebagai media penyaluran sinyal layar ke PC untuk menghasilkan layar pada monitor. Selanjutnya ini ada wireless. Kita buka juga dengan baut. Nah, kita tarik perlahan seperti yang kita lakukan pada VGA. Wireless ini berfungsi sebagai untuk menghubungkan jaringan WiFi ke PC. Nah, ini selanjutnya itu ada LAN card ya guys. LAN card itu berfungsi untuk menghubungkan jaringan ataupun sebagai media kabel LAN agar bisa terhubung kepada PC. Nah, itu dia bagian yang hijaunya, itu bagian daripada LAN-nya. Selanjutnya kita akan beralih ke, ini adalah baterai CMOS yang bulat ini. Kemudian kita akan membuka kabel dari kabel USB. Ini adalah kabel USB yang terhubung pada mainboard. Nah, itu dia. Kemudian di sini kita akan membuka front panel ya, kabel dari front panel. Kabel ini terdiri dari beberapa warna. Warna yang putih itu merupakan kabel yang bersifat negatif, dan ini ada kabel power LED, HDD, power SW dan lainnya. Nah, ini ada dia kabel SATA. Kabel SATA ini menghubungkan hard disk. Hard disk merupakan tempat penyimpanan data permanen yang ada pada desktop, dan fungsi kabel SATA itu menghubungkan hard disk ke mainboard. Selanjutnya kita letakkan dahulu
komponennya satu persatu. Kemudian di sini kita akan lanjut ke ini, dia adalah tempat daripada DVD ya guys. Nah, DVD-nya itu akan tersambung langsung ke bagian depan daripada desktop DVD ataupun kaset guys. Selanjutnya kita akan membuka mainboardnya. Membuka bautnya satu persatu. Ini kita percepat saja agar bisa cepat ya. Nah, ini dia bautnya, kita buka, dan setelah semuanya terbuka kita angkat. Nah, seperti inilah penampakan daripada mainboard yang ada pada desktop. Nah, setelah kita bongkar, lanjut saja kita pasang kembali ya guys. Kita pasang kembali mainboardnya dengan memasangkan sisinya sesuai dengan sisi yang kita bongkar tadi. Lalu kita pasang kembali baut daripada mainboardnya agar dia tidak terlepas. Kita pasang satu persatu sampai erat ya guys, dan ini dia sudah terpasang semua. Kita percepat saja. Kemudian kita akan memasang kembali VGA card. Masangnya dengan hati-hati sesuai dengan tempatnya ya guys. Nah, kemudian kita pasangkan bautnya agar dia terpasang dengan erat dan tidak terlepas. Selanjutnya kita memasang wireless. Sama juga kita pasang dengan baut. Kita pasang sesuai tempatnya dari awal kita membongkar tadi. Kita eratkan sampai dia kuat agar tidak terlepas. Dan selanjutnya ini ada LAN card. LAN card itu tadi berfungsi untuk media kabel LAN ya guys, untuk memasangkan kabel LAN pada desktop. Kita pasang dengan baut. Nah, kita pasang dengan bautnya sampai dia erat. Nah, selanjutnya kita akan memasang RAM. RAM ini sama saja memasangnya seperti yang tadi. Kita pasangkan saja langsung, kita buka, kita posisikan dengan baik dan benar, lalu kita jepitkan. Nah, setelah terpasang, kita lanjut ke ini dia hard disk sebagai media tempat penyimpanan data ya guys, data permanen dengan menggunakan kabel SATA. Kita hubungkan agar dia terhubung ke mainboard. Selanjutnya ini ada kabel front panel yaitu HDD LED, Power SW, Power LED. Itu fungsinya masing-masing, ada yang sebagai kabel power untuk menghasilkan cahaya dan untuk menghidupkan dan mematikan daripada PC ataupun desktop. Kita hubungkan sesuai warnanya, sesuai tempatnya. Untuk bagian yang genap itu diisi pada kabel Power SW dan Power LED, sedangkan bagian sisi yang ganjilnya itu biasanya dipasang oleh HDD LED ya guys. Nah, kita pasang satu persatu. Jangan lupa untuk bagian sisi negatif dan positifnya jangan sampai terbalik. Nah, ini telah selesai. Selanjutnya kita akan memasang fan prosesor ataupun pendingin ataupun kipas daripada prosesor. Cara memasangnya cukup mudah, tinggal kita samakan saja sisinya, lalu kita jepitkan hingga dia bersuara ya guys. Lalu kita jepitkan dan kita kunci agar dia tidak lari kemana-mana, agar posisinya erat. Kemudian ini dia ada kabelnya, langsung saja kita hubungkan ke mainboard agar dia dapat berfungsi nantinya. Selanjutnya ini ada kabel daripada USB, kabel USB kita pasangkan sesuai tempatnya yang tadi.
kita pasang sesuai kolom pinnya ya guys. Nah, setelah itu kita langsung saja memasangkan kembali power supply. Ini dia power supply. Kita pasangkan dahulu bautnya agar ia dapat terpasang dengan erat dan tidak terlepas-lepas nantinya. Kita pasang bautnya dengan menggunakan obeng. Kita pasang satu persatu dengan hati-hati ya guys, sampai erat. Nah ini karena bautnya cuma ada 3, jadi kita masangkannya 3 saja, itu sudah cukup erat. Nah setelah kita selesai memasangkannya, kita lanjut ke seperkabelan daripada power supply. Ini ada banyak kabel ya guys, dan ini ada beberapa pin. Ini yang memiliki 4 pin berbaris ini kita sambungkan pada fan daripada ataupun kipas daripada desktop. Selanjutnya ini ada yang 4 pin juga, 4 pin persegi. Nah ini dia, ini sangat berfungsi ya guys untuk menghidupkan desktop. Kita hubungkan saja pada mainboard, itu dia. Nah ini adalah kabel daripada power supply. Ini memiliki banyak warna. Untuk warna merah, oranye, dan kuning itu berfungsi sebagai catu daya. Nah ini dia yang orange, dan putih ungu itu sebagai stabilizer. Sedangkan kabel yang berwarna biru itu sebagai power off, dan yang hijau di dalamnya itu ada yang warna hijau sebagai power on. Sedangkan kabel yang berwarna abu-abu itu sebagai stabilizer di chipset, dan hitam normal. Nah langsung saja kita jepitkan atau kita hubungkan pada mainboard. Kita sesuaikan pinnya ya, sepertinya terbalik. Nah dan ya sudah terpasang. Selanjutnya kita bereskan seperkabelan yang ada di mainboard. Sepertinya sudah selesai semua ya guys. Selanjutnya kita pasangkan saja casingnya seperti yang tadi kita pasangkan dari bawah. Kita seperti dari tadi kita dorong, kemudian kita langsung saja. Ya ini adalah suara dari studio saya. Pasangkan bautnya, dan ya sudah selesai. Sekian dari saya. Berikut. Terima kasih. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.